Oke, di sini kita ada waktu 1 jam ya dikasih sama panitia. Saya di sini ada kalau nggak salah ada 5 slide ya, ada 4 slide lagi yang saya mau bagikan. Oke, saya mau mulai dulu gini dari mindset kita mengenai proses belanja pelanggan di Tokopedia. Jadi pelanggan itu punya proses ketika dia belanja di Tokopedia. Sama lah kayak misalnya kita di offline ya. Kita misalnya main ke salah satu mall gitu kan, ya kita masuk ke mall, kemudian di mall kita cari misalnya food court ada di mana ya, food court di lantai 4 gitu, oke kita ke lantai 4, kemudian elektronik ada di mana ya, lantai 3, kita ke lantai 3. Nah di Tokopedia juga ada beberapa prosesnya. Nah saya pengen menggambarkan ke teman-teman semua bahwa dari proses berbelanja itulah kita mencari opportunity atau peluang-peluang yang kita bisa ambil dari apa sih yang mereka alami, apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka cari, apa sih yang mereka inginkan, gitu. Nah dari situlah opportunity. Jadi ada chance, ada opportunity, ada kesempatan, ada kesulitan ya, ada opportunity buat seller. Gitu. Next Pak. Ya, yang pertama ini singkat aja, pelanggan login dan search berdasarkan keyword. Login itu artinya gini, pelanggan mau nggak mau punya akun di Tokopedia. Baik itu akun cuman jualan ataupun akun untuk cuma sekedar beli. Cuma sekedar beli ataupun akun beli dan akun jualan. Jadi mereka pasti akan bikin karena mereka nggak akan bisa beli ya tanpa akun itu gitu. Kalau di merchant lain saya ingat saya dulu pernah ada ya yang modal sekali beli, tapi yang modal kayak gitu akhirnya susah. Susahnya kenapa? Karena kita nggak bisa hubungin pembelinya. Kita kirim barang pakai Gojek, Gojeknya nggak bisa nelpon. Di telepon kita cari ya akunnya nggak ada. Susah. Nah kalau Tokopedia ini mau nggak mau pelanggan login dan set berdasarkan keyword. Jadi mereka apa namanya? Saya mau cari ini ya, mau cari handphone misalnya. Jadi intensitas mereka ketika masuk ke Tokopedia untuk beli itu cukup besar ya. Beda dengan misalnya kalau kita lihat orang main di Instagram, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat TikTok, lihat-lihat YouTube, intensi untuk belinya mereka sangat kecil, ya mereka having fun dan lain-lain. Tapi kalau Tokopedia ini ya bisa dibilang mereka itu punya intensi untuk beli yang cukup besar. Jadi searching mereka itu peluang juga buat kita sebenarnya. Oke, next Pak. Oke, ini saya contohin di sini orang misalnya searching ya. Mereka mau cari Jabra. Kadang mereka kalau udah tahu tipenya ya mereka bisa lihat searching berdasarkan keywordnya apa namanya brand dan tipe. Ya di sini orang searching saya contohin Jabra Elite 85T ya. Di situ ada beberapa store yang muncul yang ada tulisan Jabra Official itu adalah dari iklan atas yaitu iklan, kemudian ada yang organik juga, iklan juga ada. Nah, di bawahnya itu sama ya. Dan Tokopedia ini punya eh, apa namanya? Mereka tuh punya semacam ketentuan lah. Kalau kita bisa lihat, misalnya paling atas iklan by official brand itu 2, kemudian power merchant 2. Nanti regular merchant itu biasanya di baris kesekian lah. Oke, next Pak. Nah, dari apa namanya? Dari keyword-keyword yang mereka cari gitu ya, dari searching-searching yang mereka lakukan, mereka itu nanti akan dari kan yang paling kelihatan itu sebenarnya gambar ya. Gambar, kemudian judul, kemudian reputasi toko dan reputasi barang. Jadi tokonya apa? Official brand atau macam-macam. Nah, dari yang paling dinilai oleh pelanggan gitu ya, itu yang pasti yang pertama adalah gambar.
Yang kedua adalah judul. Jadi teman-teman kalau misalnya punya toko di Tokopedia, tolong diperhatikan gambar dan judul. Jangan, nanti tolong kalau bisa ya kita maksimalkan lah gitu. Maksimalkan supaya gambar dan judulnya ini bisa menarik perhatian. Orang begitu ngelihat, oh pengen ngeklik gitu. Kemudian yang berikutnya itu reputasi SKU. SKU itu nanti dilihat dari jumlah ulasan dan jumlah terjual. Jadi kadang-kadang mereka dari sekian banyak jumlah ulasan dan terjual gitu, oh berarti ini bagus nih. Oh misalnya berarti ini sudah cukup banyak yang beli. Sehingga kepercayaan mereka terhadap SKU ya, terhadap produk tersebut dari sebuah toko itu meningkat. Nah begitu meningkat ya udah mereka yakin. Lanjut Pak. Nah, dari mereka proses searching, ini biasanya pelanggan juga suka melakukan ya test respon seller. Jadi dari sekian banyak gitu, mereka searching, ada beberapa yang mereka, oke, gue mau yang ini nih, oh mau yang ini nih. Kadang-kadang dari satu eh, apa namanya dari satu brand kan kadang nggak cuma dijual di satu toko ya, kadang di beberapa toko tuh dijual. Kayak misalnya Jabra ya, berarti beberapa toko jual gitu. Nah, mereka kadang-kadang coba tuh tes. Mereka langsung klik, kemudian klik chat. Nah, mereka akan ngetes tuh seberapa lama toko ini bisa merespon barang-barang yang mereka inginkan. Kadang-kadang simpel ya, cuma nanya ready gitu. Atau cuma nanya bisa kirim kapan. Cuma ya mereka cuma mau mastiin aja bahwa benar-benar sellernya responsif. Ini sini saya coba kasih gambar salah satu ya. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri. Responnya dari mulai chatnya kapan sama dijawabnya kapan. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya terlalu lama ya mereka bisa jadi udah beli di tempat lain. Lanjut Pak. Oke, ketika kita sudah merespon dengan baik, ya pelanggan juga belum, ternyata kita belum berhenti di situ. Banyak pelanggan itu melakukan istilahnya add to chart ya. Add to chart itu ya tadi yang saya bilang beberapa barang dari satu brand dari beberapa toko. Lalu mereka coba bikin simulasi pembayaran. Nah dari simulasi pembayaran itu mereka akan coba lihat kalau barangnya mereka nggak butuhnya, nggak perlu-perlu banget, mereka biasanya oke, coba cari yang misalnya gratis ongkir. Kalau barangnya butuh banget ya pasti mereka cari yang Gojek ya atau Grab yang bisa instan atau yang bisa same day minimal. Nah, mereka nanti disimulasiin tuh. Kemudian ada promo-promo nggak? Mereka coba lihat tuh mereka kode promo yang mereka punya apa atau kode promo yang diberikan oleh toko apa. Sehingga nanti mereka ketika mau bayar ketahuan tuh, bayar sekian gitu. Nah, kalau misalnya tokonya sama, reputasinya mirip-mirip, reputasi barangnya mirip-mirip, ke simulasi ini mereka pasti akan cari yang paling lebih murah lah, lebih murah. Oke, lanjut Pak. Nah, ini setelah ini mereka oke dari yang paling murah itu atau yang mereka paling anggap sesuai dengan keinginan mereka, mereka langsung check out ya, bayar, selesai. Setelah itu biasanya mereka kalau misalnya urgent banget ya mereka langsung chat ke seller ya. Halo Kak, ini barangnya sudah kita order nih gitu, tolong diproses ya. Macam-macam lah gitu. Intinya mereka mau mengetahui bahwa oke, ada respon dari seller loh, barangnya kita udah order, sellernya misalnya respon gitu. Lanjut Pak, ini prosesnya setelah ini selesai ya.